Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka satu bagian dari Alkitab. Kita akan lihat bersama dari Ibrani pasal yang 10 ayat 19 sampai 22 sebagai landasan perenungan kita pada pagi hari ini. Di sini dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjadi orang Kristen yang belajar kebenaran iman Kristen, tentu kita akan memahami bahwa penyembahan kita kepada Allah itu selalu bersifat trinitarian adanya. Artinya apa kalau itu dikatakan supaya hal yang bersifat trinitarian? Artinya bahwa penyembahan kita selalu berhubungan dengan Allah Bapa, ada kaitan erat dengan Yesus Kristus, dan tentu tidak pernah terlepas dari Roh Kudus. Bagaimana Allah Tritunggal menjadi pusat daripada penyembahan dan ibadah kita. Di situ kita melihat bahwa pada waktu kita menyembah Tuhan, penyembahan itu adalah tertuju kepada Allah Bapa, dan penyembahan itu terjadi selalu berlandaskan pada karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tentu pada waktu kita melakukan penyembahan kepada Tuhan, itu semua terjadi karena Roh Kudus yang memberikan pertolongan, memampukan kita untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, disinilah kita melihat ada satu hubungan yang senantiasa mendasari akan kegiatan penyembahan kita. Dan di situ ada keterlibatan yang begitu intens dan juga begitu intim di dalam apa yang Allah Tritunggal lakukan bagi kita, sehingga kita boleh menyembah Allah yang benar tersebut. Bapak Ibu, pada saat sekarang kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan oleh penulis Ibrani ini, dia lebih terfokus kepada satu hal, yaitu mengenai Yesus Kristus sebagai landasan dari penyembahan kita. Dan apa yang dituliskan pada bagian ini jelas sekali mengacu kepada karya Kristus di atas kayu salib. Kalau kita lihat ya, pada ayat yang ke-19, di situ dikatakan oleh darah Yesus kita sekarang bisa penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Artinya berlandaskan kepada karya Kristus yang sudah selesai itu, kita mempunyai satu akses untuk bisa datang kepada Allah yang maha suci adanya. Oleh karena Yesus Kristus sudah mempersembahkan dirinya sebagai seorang imam besar yang menjadi pengantara antara kita manusia berdosa dengan Allah yang maha suci. Dan semuanya itu sudah Kristus kerjakan dengan tuntas, dengan final ya, sudah selesai semua secara sempurna adanya. Karena itulah di dalam penyembahan kita, Yesus Kristus selalu menjadi landasan bagi terjadinya penyembahan kepada Allah yang benar adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita sudah mempunyai landasan untuk menyembah Allah yang benar, yang tentunya adalah di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka tentu kita juga harus mempunyai sikap yang benar pada waktu datang menyembah kepada Tuhan. Nah, penulis Ibrani mengatakan pada ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Ada dua hal di sini yang dikatakan, yaitu hati yang tulus, ikhlas, dan iman yang teguh. Bapak Ibu, betapa pentingnya hati yang tulus, ikhlas tersebut. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan mengenal isi hati kita. Sebab itu kita sangat penting sekali untuk mengoreksi apa yang ada di dalam hati pikiran kita tatkala kita datang ke dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan di gereja, selalu ada waktu, ada kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mempersiapkan diri, di mana melalui kesempatan itu seharusnya kita gunakan untuk berdoa secara pribadi kepada Allah, di mana supaya kita bisa memohon kepada Tuhan agar Dia menyelidiki hati kita, memberitahu kita apa yang masih keliru, apa yang masih menjadi hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita sebagai halangan, sebagai sesuatu yang menghambat penyembahan yang benar kepada Dia. Kita mohon supaya Tuhan nyatakan dan kita boleh mengakuinya di hadapan Tuhan, untuk memohon pengampunan dosa, pengelayakan dari Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga perlu menghadap Allah
dengan apa? Keyakinan iman yang teguh adanya. Kalau kita datang pada Tuhan, kita harus punya iman yang benar adanya. Dan iman yang benar itu adalah iman yang selalu mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Selalu belajar untuk menjadi orang Kristen yang mau dibaharui oleh Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah kita melihat hati yang benar, iman yang benar adalah satu syarat yang sangat penting tatkala kita mau menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Apakah kita setiap kali datang pada Tuhan menyadari hal yang demikian? Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi hal yang memberikan kepada kita pencerahan dan juga menolong kita untuk menjadi orang yang menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar juga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.